Selamat datang di channel aku KiVRD, seorang penulis buku. Dan aku mau lanjut bahas kisah horor aku yang kemarin, yaitu serial horor Jawa dari trilogi Kembang Sukmo. Kemarin aku sudah up bukunya, videonya membahas ini. Dan buku sequel aku juga sudah bahas di video yang kemarin. Kalian bisa cek di YouTube aku. Dan khusus video yang kali ini aku akan membahas buku ketiganya yang berjudul Nastapadewo. Dan aku akan kasih tahu masing-masing dari judul buku ini tuh artinya apa gitu filosofinya. Jadi ikutin aku terus, stay tune. Oke, lanjut. Jadi aku akan perkenalkan dulu kenapa sih judulnya tuh Nastapadewo gitu tuh. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nastapadewo itu apa gitu kan? Kenapa judulnya itu, kan nastapa artinya kesengsaraan, dewo ya dewa lah ya artinya. Sebenarnya guys, itu tuh filosofi aja. Dan kalau yang udah baca buku pertama dan keduanya pasti tahu deh. Malah justru kalau kalian udah baca, kalau ada yang ngikutin dari buku sequelnya Mistis Rimak yang berjudul Mistis Kuncen, aku yakin pasti pembacanya itu tahu lah Nastapadewo itu nama apa gitu kan. But di sini aku akan kasih tahu spoilernya karena ini menyangkut buku ketiga ya kan. Jadi seperti yang kalian lihat di covernya, ini kan kayak apa ya, bisa dibilang kayak candi gitulah ya, seperti tempat candi-candi zaman era Majapahit gitu. Nah, memang Nastapadewo itu adalah nama tempat yang misterius yang berada di suatu tempat antah berantah yang entah di mana karena saking misteriusnya gitu, dan hanya menjadi mitos gitu di antara orang-orang yang khususnya para sentono di keraton Tanah Mataram gitu ya. Karena disinyalir Nastapadewo ini menjadi tempat di mana peninggalan para leluhur zaman dulu ya, dari era Majapahit itu semua disimpan di sini kebanyakan. Jadi makanya ada yang bilang pusaka-pusaka yang pernah hilang nih dari keraton ataupun dari pusaka-pusaka yang dulu pernah dimiliki oleh leluhur siapa itu hilang nih misalnya. Dan disinyalir konon itu disimpan di sini di Nastapadewo. Cuman masalahnya tuh orang-orang nggak tahu Nastapadewo tuh di mana guys. Sebenarnya dari buku Mistis Kuncen, Kembang Sukmo, dan Wangsul Nogo itu udah sedikit-sedikit dimention, walaupun tidak terlalu dijelaskan secara narasi, secara gamblang. Itu tuh detail-detailnya tuh gimana. Kalau apanya tuh ya itu tadi, itu suatu tempat gitu ya, yang tersembunyi dari orang-orang yang banyak yang nggak tahu dan sebenarnya pengen nyari gitu, yang pada berambisi ingin menemukan pusaka-pusaka yang disinyalir sakti gitu, karena itu peninggalan leluhur-leluhur era dari Majapahit gitu kan. Nastapadewo ini di buku ketiganya akan dijelaskan. Tetapi di buku ketiga ini cerita akan bermula dari Samara yang baru pulang dari rumahnya bulinya, yaitu Gusti Bratawati, setelah ini spoiler dikit dari endingnya buku Wangsul Nogo. Jadi spoilernya ini di ending tuh kan ada konflik antara Samara dan bulinya, yaitu Gusti Bratawati, sampai akhirnya rumahnya itu kebakaran gitulah. Dan ketika di buku ketiga Samara ini sempat diwawancara gitu, diinvestigasi sama polisi kan, kenapa bisa sampai kebakaran dan akhirnya menewaskan penghuni yang ada di situ lah intinya, kecuali dia intinya. Dia ditanya dan akhirnya dengan bantuan para sentono alias saudara-saudaranya yang di keraton, polisi itu akhirnya memberhentikan kasus tersebut dan tidak meributkan dia lagi. Artinya dia tidak ditargetin lagi ya sama pihak kepolisian untuk diinvestigasi. Jadi seakan-akan kasusnya itu secara ajaib ditutup gitu. Entahlah gimana ceritanya di balik layar, ya kan? But anyway, sebenarnya tuh sedikit dijelaskan sih di sini kenapanya bisa seperti itu nanti. Dan itu yang ngasih tahu nanti sosok Nathan gitu kan di situ. Dan cerita berlanjut
si Samara ini sowan kan akhirnya ke rumah orang tuanya Nathan, yaitu sahabatnya dia dan masih sekaligus kerabat keluarga. Nemu nih ke ibunya Nathan bernama Bu Jenar Woroyo. Sama Bu Jenar nih Samara ya curhat lah tentang keadaannya dia waktu di rumah itu, kenapa bisa berkonflik dan sebagainya. Nah, sampai pada suatu topik dimana kan disclaimer dulu bahwa ibunya Nathan atau Bu Jenar Woroyo ini adalah orang yang punya kebatinan yang peka gitu. Artinya beliau tuh bisa punya penerawangan, begitulah pokoknya. Dan ketika Samara tuh curhat tentang masalah konflik tersebut, akhirnya Bu Jenar itu bilang gitu, oh sepertinya wangsit yang dulu ibu pernah terima, wangsit atau kayak semacam pesan dari leluhur atau pesan gaib gitu ya. Beliau tuh percaya bahwa wangsit yang pernah datang ke beliau itu adalah untuk memberikan memindah tangankan suatu kunci kuno, yang nanti kunci kuno itu untuk membuka Nestapa Dewa gitu. Nah, beliau itu akhirnya ngasih tahu Samara, kayaknya anak yang dimaksud sama wangsit yang ibu terima tuh kamu deh Samara, gitu kan intinya. Akhirnya kunci itu dikasih lah ke Samara. Awalnya kan kunci ini, disclaimer ini dari cerita bukunya Mistis Kuncen, karena tokoh utamanya kan beda nih. Tokoh utamanya adalah Renata Kusuma yang juga masih bersaudara sama Samara. Itu dikasih gitu. Kalau Renata dapat kunci Nestapa Dewa itu dari mendiang ibunya, karena dulu mendiang ibunya adalah kuncennya, bisa dibilang kuncen atau orang yang megang lah pokoknya kunci itu. Nggak tahu gimana backstory-nya ya, intinya udah loncat cerita tuh kayak gitu. Nah itu tuh setelah Renatanya udah sedo atau udah almarhumah lah, udah meninggal, akhirnya dikasihkan sama budenya Renata ke Bu Jenar. Dari Bu Jenar ini terus pas menerima kunci itu, beliau dapat wangsit lah untuk nanti suatu hari kunci ini harus dikasih ke seorang anak yang memiliki suatu daya kekuatan yang berbeda dari anak-anak ningrat yang lain. Nah, ternyata anak itu adalah Samara Nadra. Kenapa bisa dibilang beda? Karena kalau kalian sudah baca buku Kembang Sukmo, kalian pasti ngerti kenapa dia bisa beda. Karena dia mewarisi keilmuan gaib dari leluhur yang bernama Kembang Sukmo, di mana ini tuh ilmu dia bisa merogoh sukmo dan juga bisa menguasai jiwa siapa aja yang mau dia kuasain. Dia targetin, dia bisa nguasain pikiran orang itu, ngendaliin dan sebagainya. Awalnya Samara nolak sih, karena ngerasa gak mau dikasih beban dengan kunci pusaka atau apalah gitu kan. Karena dia ngerasa dia udah punya beban dengan dia punya keris yang diwarisin sama ibunya, itu keris Nogososro yang dicari-cari sama Sentono gitu. Itu juga dia kan harus mengemban amanah menjaga keris itu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Tapi Bu Jenar meyakinkan Samara, enggak, kamu orangnya gitu kan. Karena ya balik lagi, berangkat dari kepercayaan beliau akan wangsit tersebut lah akhirnya. Ya udah akhirnya Samara menerima kunci itu, walaupun dia kayak masih yang aduh gakal gimana ya nanti gitu. Pada beberapa malam Samara ini tuh kayak coba merenung dan melamun, memikirkan, sampai akhirnya pokoknya dia itu ada suatu ketika dia udah mulai bisa ngendaliin ilmu yang ada di dalam jiwanya, yaitu keilmuan Kembang Sukmo ini. Dia tuh udah mulai bisa lah tahu cara ngendaliin bagaimana caranya merogoh sukmo atau mengendalikan jiwanya dulu gitu kan. Dia masuklah ke suatu alam. Dalam merogoh sukmo itu dia tuh astral projection ke suatu tempat dan ketemu di sini ada kuncen gaib bernama Pak Mangun Cokro yang akhirnya tuh kayak banyak ngasih tahu dia. But anyway, sebenarnya Pak Mangun ini udah pernah ngasih tahu Samara ya tentang keberadaan Nestapa Dewa. Sebelum, pokoknya ada suatu malam pementasan dan bla bla bla, pementasan wilujengannya acara orang keraton. Terus kayak setelah acara itu tuh Samara didatengin lah, ditemuin sama beliau. Disclaimer dulu, Pak Mangun ini bukan manusia tapi adalah sosok makhluk gaib yang sudah lama mengabdi untuk kerajaan Mataram. Dan pada saat itu
beliau itu datengin Samara karena kan beliau juga istilahnya diamanahkan oleh para leluhur lah untuk membimbing Samara untuk menemukan jati dirinya, karena Samara ini kan mewarisi ini dan juga mewarisi Kembang Sumo dan juga mewarisi keris Nogososro. Jadi jangan sampai Samara ini salah arah dan malah jadi gak karuan nanti ilmunya dipakai. Nah dari situ tuh Pamangun ngasih tahu Samara tentang keberadaan Nastapa Dewo. Kalau di situ tuh ya ada pusaka dan sebagainya gitu kan. Dan beliau tuh kasih tahu keris yang dipegang sama Samara itu tuh cuman benda doang. Sedangkan energinya itu bisa terpisah, bisa masuk gitu ke situ. Tergantung orangnya bisa ngendalin nggak. Nah, energinya itu sendiri disimpannya di Nastapa Dewo konon katanya. Nah karena itu tuh Samara tuh makin bingung kan, karena jadi kayak ada teka-teki yang harus dia pecahkan gitu dia. Dalam perjalanan dia untuk bisa menemukan keberadaan Nastapa Dewo, untuk membuktikan bahwa satu, dia gak banyak halu karena dia tuh sering banget yang jiwa dia tuh suka kepental masuk ke alam dimensi gaib gitu ya, baik dia sadari atau enggak gitu. Kadang-kadang dia tuh udah kayak beda alam gitu pas dia bangun. Nah dari perjalanan itulah dia harus melewati dulu yang namanya berhadapan dengan banyak makhluk halus yang ada di alam gaib itu. Dan spoiler dulu, di buku ketiga ini kan tadi Gusti Bratawati itu berkonflik sama Samara. Beliau itu dikisahkan dalam prolognya Nastapa Dewo udah meninggal sebenarnya, dan jiwanya itu terbelenggu di alam kelam gitu ya, dimana itu tuh alam penyiksaan. Kenapa beliau disiksa? Karena ya beliau tuh bukan orang baik gitu, dan beliau ada punya rencana pingin ngebunuh Samara. Nah cuman gak tahu gimana ceritanya, dengan dendamnya yang saking kesumatnya, beliau tuh bisa gitu melepaskan diri dari alam penyiksaan dan akhirnya menyeberang ke alam perbatasan antara dunia manusia dengan dunia gaib gitu. Nah disitulah Samara di alam gaib mulai ketemu banyak makhluk-makhluk halus yang dimana mereka itu adalah abdi dalamnya si Gusti Bratawati, alias pasukan lah yang mengabdi dan sindiko dawu atau nurut gitu dengan perintahnya beliau. Beliau itu kan pingin nyari Samara untuk ditargetin untuk dibunuh, kayak beliau tuh masih dendam gitu. Kenapa beliau bisa dendam? Spoiler, beliau itu pingin banget bisa memiliki keilmuan ini dan juga energi dari keris Nogososro. Jadi beliau tuh kesel banget kenapa leluhur malah milih Samara gitu, bukannya beliau yang udah banyak mendedikasikan kehidupannya untuk bertirakat dan sebagainya. Akhirnya walaupun beliau kondisinya tuh udah meninggal, udah jadi jiwa lah ya di sana, beliau tuh berusaha gitu untuk ganggu Samara terus. Dan Samara ini kan bisa astral projection tadi. Akhirnya jiwa dia itu ketemulah sama jiwanya Gusti Brata dan juga makhluk-makhluk tadi. Nah makhluk-makhluk itu tuh mereka adalah siluman lipan gitu rata-rata, yang udah diperkenalkan dari buku sequelnya tuh, makhluk-makhluk serem itu. Nah karena Samara ini Samara tuh maksudnya punya gitu ya kekuatan yang beda dari orang lain. Hanya dengan natap aja tuh dia bisa memberikan pengaruh yang kuat gitu bagi lawan bicaranya atau lawannya lah pokoknya. Jadi pertamanya kan dia baru bisa ngendaliin dirinya untuk merogoh Sumo, tapi dia tuh bingung kan what to do gitu intinya pas dia dihadapkan sama makhluk-makhluk yang mau nyerang dia gitu secara gaib. Tapi ternyata caranya itu cukup dengan membayangkan aja dia ngebayangin makhluk itu mati dengan cara yang dia skenario-kan dalam kepalanya. Ya udah makhluk itu bakalan mati, dan dia tuh sempat membayangkan bahwa si makhluk serem yang berupa siluman lipan, dia ngebayangin siluman itu meledak gitu, dan literally emang meledak pas di alam itu, matilah di depan dia. Dan dia kaget banget untuk mendapati bahwa dia tuh bisa ngelakuin itu ternyata. Cuman yang jadi challenge-nya adalah gimana cara ngendaliin keilmuan itu dalam dirinya. Karena sih Samara ini masih diikuti oleh bayang-bayang kelam dari konflik yang terjadi sama keluarga Ningratnya ya. Dan dia itu sebelum dia bisa nemuin keberadaan Nastapa Dewo, sebenarnya itu tempat cuman mitos doang atau beneran ada gitu kan. Dan kalau ada, dia ada di mana?
di alam gaib apa alam nyata gitu kan. Dia bingung, dengan adanya kuncinya yang nyata harusnya kan tempatnya ada nih menurut dia. Nah dia tuh pengen cari, masalahnya kan gak ada yang tahu keberadaan aslinya. Nah itu tadi, lewat Merogoh Sukmo itu dia terus bermeditasi lah intinya untuk mendapatkan jawaban atas teka-teki tersebut. Nah untuk cerita selanjutnya kan lebih asik kalau kalian itu baca langsung ya. Ini tuh tersedia di Google tuh, tersedia di Google Play Books, dan ada juga aku up di kuiku.com. Dan kalau kalian mau edisi cetaknya seperti ini, kalian juga bisa beli langsung ke aku, hubungin aku aja di Instagram ataupun isi formulir di blog aku dan untuk edisi hardcovernya. Oke, jadi segitu aja dulu ceritanya tentang Nastapa Dewa ini. Karena kenapa ceritanya itu lebih sedikit, lebih apa ya, terasa lebih sebentar gitu ya daripada buku awal dan buku keduanya. Karena memang buku cetaknya itu memang lebih sedikit sih. Ini lebih tebal daripada Nastapa Dewa. Karena kan Nastapa Dewa juga adalah buku kesimpulan ya, yang memberikan kesimpulan untuk kedua buku ini. Ini ketiganya, Nastapa Dewa. Oke, jadi itu adalah buku kesimpulan yang akan memberikan apa sih moral dari semua kisah ini. Jadi kalian akan bisa lihat di endingnya Nastapa Dewa. Oke, segini dulu dari aku, dan video selanjutnya aku akan bahas yang kali ini bukan cerita fiksi, tapi cerita real aku, pengalaman horor aku menulis buku-buku ini. Apa sih kisah horornya? Jadi kalian nantikan aja, oke? Aku bakal buat kontennya. Sip. See me in the next video.